Sayangnya, ada perbedaan besar antara stres yang dialami oleh manusia purba dengan manusia modern seperti kita. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di kanal Christine Liu. Video ini akan bercerita tentang perbedaan stres pada manusia purba dan manusia modern. Untuk teman-teman yang belum memahami definisi stres, silakan tonton video 3 tanda tubuh sedang stres. Memahami stres dengan baik adalah hal penting untuk dapat memberikan makna yang lebih positif pada kehidupan. Nah, sebenarnya tubuh manusia dirancang untuk stres yang hanya berlangsung beberapa detik. Seseorang bisa merasakan tubuhnya sedang merespons stres dari denyut nadi yang semakin cepat, tekanan darah yang meningkat, dan merasakan adanya pelepasan energi besar-besaran. Ini adalah hasil kerja hormon yang terkenal itu. Siapa lagi kalau bukan hormon adrenalin? Respon lawan atau lari ini didorong oleh hipotalamus, yaitu organ seukuran kacang almond yang berdiam di pangkal otak, kurang lebih di tengah-tengah kepala manusia. Ketika sistem indrawi mendeteksi adanya stres, hipotalamus membunyikan alarm tanda bahaya dan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal agar melepas hormon adrenalin ke dalam darah. Pada gelombang kedua dari reaksi defensif terhadap stresor, kelenjar adrenalin melepas hormon yang tak kalah terkenal dan hebat dari hormon adrenalin, yaitu hormon kortisol. Kortisol bekerja dengan cara meningkatkan gula dalam aliran darah, sehingga otak dapat bekerja lebih efektif. Kortisol juga membantu mempertahankan tekanan darah untuk menjadi normal. Dalam dosis yang kecil, kortisol menghapus sebagian besar efek stres yang tidak menyenangkan dan mengembalikan tubuh ke keadaan normal. Otak manusia adalah organ pertahanan hidup yang paling canggih di dunia ini. Tidak heran jika memiliki rancangan lengkap seperti ini untuk menghadapi hal-hal yang dianggap mengancam. Sayangnya, ada perbedaan besar antara stres yang dialami oleh manusia purba dengan manusia modern seperti kita. Harimau bergigi tajam sebagai predator yang dianggap mengancam hanya muncul sesekali dalam hidup manusia purba. Saat harimau datang, tubuh membunyikan alarm bahaya, perangkat pertahanan hidup diaktifkan, lalu ketika harimaunya pergi membawa serta ancaman bersamanya, tubuh kembali ke keadaan normal seperti sebelumnya. Berita buruknya adalah tubuh tidak hanya merespon terhadap hal-hal yang mengancam secara fisik, tetapi ancaman yang muncul secara mental juga mendapat respon yang serupa oleh tubuh. Maka, pada manusia modern, hal-hal yang dianggap mengancam tersebut hampir terus-menerus ada dalam kehidupan. Ancaman ini memang tidak muncul secara fisik, melainkan muncul secara mental. Contohnya adalah sibuknya pekerjaan di kantor, target yang harus dicapai setiap bulannya, masalah keuangan, konflik dalam rumah tangga, dan masalah-masalah sosial lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada manusia purba, hal-hal yang membahayakan muncul secara fisik dan dalam jangka pendek. Sementara pada manusia modern, hal-hal yang dianggap membahayakan muncul secara fisik dan juga mental yang menetap dalam jangka panjang. Paling mudah dilihat adalah pada orang yang susah move on dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Pada manusia modern, hal-hal yang menyerang egonya jauh lebih membuatnya menderita daripada hal-hal yang bisa membahayakan nyawanya. Terbukti banyak orang yang menggadaikan nyawa untuk egonya. Waspadalah terhadap ancaman secara mental. Jika kebahagiaan tidak bisa selamanya, penderitaan juga sama, tidak bisa selamanya. Jadi, santai sajalah, nikmati proses, ambil hikmahnya. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan like, komen, dan bagikan ke teman-teman. Dukung kanal ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terimalah sugesti positif dari saya. Semakin hari Anda semakin bahagia, sehat, dan sukses. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Saya Christine Liu, sampai jumpa.